Salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang cukup terkenal adalah Dewan Aidit. Ia aktif dalam kancah perpolitikan nasional saat partai itu masih eksis. Namun, sejak tragedi 30 September 1995 lampau atau banyak dikenal tragedi G13 PKI, sang pemimpin PKI Aidit melarikan diri. Satu persatu pemimpin dan kader PKI ditangkap. Aidit pun akhirnya tertangkap di Solo, tepatnya di Kampung Sambeng Kelurahan Mangkubumen pada 22 November 1965. Tempat Aidit ditangkap kini Kampung Sidorejo. Ia dibekuk di salah satu rumah kontrakan yang dulunya milik Kasim, seorang pegawai bea cukai. Seorang saksi hidup, Suprapto yang kini sudah berusia senja 70 tahun, masih ingat bagaimana jelang penangkapan Aidit. Baginya, penangkapan tersebut masih lekat di ingatannya meski dulu ia baru berusia 13 tahun. Saat itu, kata ia, banyak mobil tentara yang berjogo di sekitar rumahnya. Wajar, rumahnya memang tak sampai sepelemparan batu dari rumah yang terlupakan jadi tempat persembunyian Aidit tersebut. Waktu itu, jelas Rapo, semua penduduk desa yang sudah dewasa dipanggil di markas tentara. Semua laki-laki dibawa ke Baluwarti, yang dulunya markasnya tentara itu. Soyo tidak dipanggil karena saat itu Soyo dianggap masih kecil, wong Soyo masih SR, sekolah rakyat. Tapi bapak Soyo ikut dibawa, yo karena tidak ada salah dan tidak ada yang dipulangkan, katanya. Sebagai bocah yang belum dewasa, Suprapto tidak menduga jika rumah tersebut dijadikan tempat persembunyian oleh gembong PKI Aidit. Sebab baginya Kasim sebagai tetangga terlihat baik dan formal. Menurutnya, banyak warga juga yang tidak tahu jika ada tamu yang singgah di sono. Kami tahu yo ketika ada banyak tentara yang datang itu. Pak Kasim awalnya keluar dan menemui tentara, namun setelah terdesak Aidit keluar dari dalam rumah. Malam jam 2 bengi paginya, semua laki-laki juga dibawa tentara itu, jelas Rapo. Selang berlalunya waktu, pemilik rumah berpindah tangan. Kondisi rumah yang dulunya jadi tempat persembunyian Aidit pun sudah dirombak total. Dulu rumah tersebut hanya sederhana dengan pekarangan di depannya. Menurut Ketua Solo Society Dani Sabtoni, tertangkapnya Aidit di Sambeng tidak mengindikasikan bahwa Kampung Sambeng adalah basis PKI. Pasalnya, tahun 1995 PKI di Solo itu terbilang banyak dan hampir merata, jadi tidak hanya di Sambeng saja. Waktu itu PKI kan partai besar, katanya. Menurutnya masyarakat secara psikologisnya tidak dikaitkan antara Sambeng dengan basis PKI. Jika senang dengan Aidit, Sambeng hanya berupa lokasinya saja. Menurut Dani, sejak dulu Sambeng memang cenderung memiliki masyarakat heterogen. Pasalnya, secara lokasi aksesnya sangat strategis karena dekat dengan stasiun balapan dan terminal Tirtonadi. Dari dulu Sambeng sudah memiliki ciri perkotaan. Akses transportasi jadi pengaruh adanya pusat-pusat keramaian seperti pasar. Jadi dapat dipastikan tempat-tempat semacam ini banyak pendatangnya. Dan ini lumrah terjadi, jelasnya.